Benarkah helikopter tipe Bell 505 yang jatuh di Bali disebabkan karena tersangkut layangan? Saat ini pemirsa kami sudah bergabung dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2002-2025 dan sekaligus Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Halo, selamat sore Pak Cepi. Selamat sore. Ya. 2005 ya. Oke, 2005. Pak Cepi, kita ingin tahu kalau dari analisis Pak Cepi melihat insiden ini apa yang sebetulnya terjadi? Make sense ya, ternyata tali layangan yang dianggap sepele justru bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, helikopter itu berbeda dengan pesawat biasa. Ya. Pesawat biasa itu pesawat yang fixed wing ya, bersayap tetap. Heli itu adalah rotary wing, jadi dia sayap putar, istilahnya rotary wing. Dan yang menjadi ringkih atau rawan pesawat helikopter terhadap FOD, ya, Foreign Object Damage, karena dia lebih banyak bagian yang bergerak di luar dari pesawat. Ada main rotor blade namanya, itu baling-baling yang di atasnya, sama ada tail rotor blade yang ada di ekor ya. Itu membuat pesawat helikopter itu ringkih terhadap benda asing yang bisa merusak. Ditambah lagi wilayah terbang dari helikopter itu rendah ya. Jadi di ketinggian yang rendah itu pasti banyak obstacle. Dengan demikian pesawat helikopter itu memang rawan kecelakaan yang disebabkan oleh foreign object damage atau FOD atau benda asing yang merusak ya. Benda asing yang merusak itu yang bagaimana? Banyak, yaitu bisa antena, bisa apapun, antara lain layangan. Itu sebabnya maka helikopter yang digunakan untuk pariwisata di daerah pariwisata itu kan untuk sightseeing ya. Untuk sightseeing kan nggak mungkin juga tinggi-tinggi. Jadi helikopter yang memang anatominya dia untuk terbang rendah, untuk pariwisata dia menjadi lebih rendah lagi. Dengan demikian maka wilayah di mana wisata udara itu akan diselenggarakan harusnya menjadi satu wilayah yang dikelola dengan baik ya. Katakanlah mungkin bisa dikatakan sebagai restricted area sehingga orang tidak boleh naikin layangan di situ misalnya. Jadi helikopter ini sudah terbukti secara visual penyebabnya ada benang dari layangan. Jadi sekali lagi rotary wing atau helikopter memang rawan terhadap FOD, terhadap benda asing yang merusak, terhadap layangan. Nah, itu sebabnya kita melihat kejadian ini sangat memprihatinkan. Baik, Pak Cepi, berapa ketinggian minimal sebuah helikopter itu diperbolehkan terbang rendah di area yang dekat dengan permukiman penduduk? Itu ada regulasinya, tergantung terbang rendah di wilayah yang bagaimana. Ada minimum obstacle altitude namanya, ada minimum obstacle dan ada minimum. Itu ditentukan oleh otoritas penerbangan nasional ya. Nah, khusus di daerah wisata tentunya mereka harusnya memiliki izin khusus untuk menyelenggarakan terbang wisata. Dan saya percaya udah ada lah izin khusus, udah ada juga kerjasama dengan Pemda untuk mengamankan itu. Nah, kelemahan kita adalah mungkin saja pengawasannya kurang, mungkin ya. Tapi saya percaya regulasi di Otoritas Penerbangan Nasional untuk penerbangan helikopter di GWK itu masih sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh Kemhub, yang dikeluarkan oleh Otoritas Penerbangan Nasional. Nah, kenapa terjadi juga? Tadi saya katakan bahwa wilayah penerbangan untuk wisata itu seharusnya ditentukan dengan fix dan di bawah pengawasan yang ketat, di bawah pengelolaan yang menjurus untuk menyelenggarakan penerbangan yang aman. Apakah sudah ditentukan apa belum? Saya tidak tahu, tapi mungkin sudah, tetapi mungkin pengawasannya kurang sehingga ada juga orang main layangan di situ. Oke, Pak Cepi, tapi bisa tidak seorang pilot yang menerbangkan helikopter itu mendapatkan informasi atau mungkin helikopter punya sensor khusus atau mungkin memang ada skill dari pilot untuk mengetahui oke, di depan ada obstacle, ada tali layangan yang sedemikian tipisnya yang bisa berbahaya bagi helikopter? Enggak. Helikopter itu ciri khas helikopter pada umumnya adalah dia terbang visual. Dia terbangnya low level.
dan visual. Jadi memang hanya mengandalkan visibility, jadi jarak pandang dari sang pilot yang mengemudikan pesawat itu, sehingga memang ada mungkin satu dua, tapi pada umumnya helikopter didesain untuk terbang visual, sehingga kalau dia tidak bisa lihat luar, dia tidak boleh terbang. Dia terikat pada namanya visual flight rules. Jadi dia harus bisa terbang dengan metode visual flight. Ya. Baik, Pak Cepi, pendaratan darurat seperti apa yang dilakukan oleh pilot ketika ada kondisi semacam ini, ada gangguan dari benda-benda asing tadi? Setiap pesawat itu ada namanya normal procedures dan emergency procedures. Emergency procedure itu termasuk misalnya ada gangguan mesin. Pasti dia belum tahu kan, Ya. pada kecelakaan itu pasti dia belum tahu gangguan mesin yang seperti apa yang dia alami, ya. Tapi ternyata pasti mesin itu terganggu. Nah, macam-macam gangguan mesin itu juga ada macam-macam prosedur mengatasinya. Misalnya engine fire, misalnya ada kebakaran, itu ada prosedur kalau engine kebakaran. Kalau engine fail atau engine-nya tidak bisa bekerja dengan baik, ada emergensinya. Intinya adalah emergency prosedur dari helikopter pada umumnya, sekali lagi pada umumnya, apabila engine-nya mati, dia masih bisa gliding, dia masih bisa meluncur dengan yang namanya metode auto rotation. Ya. Auto rotation itu hanya bisa diandalkan apabila memang main rotor blade atau baling-baling utama yang di atas pesawat itu tidak terganggu. Nah, sekarang ini ternyata dia gangguan yang dialami ternyata adalah di main rotor blade. Sehingga mengandalkan auto rotation pun tidak bisa karena dia udah tidak bisa rotasi. Dia tidak bisa berputar, dan tidak bisa berputar dia kehilangan lift namanya atau daya angkat. Kalau sebuah pesawat kehilangan daya angkat, maka pilihannya hanya jatuh. Berarti untuk kasus terlilit tali layangan ataupun terlilit apapun yang berkaitan dengan baling-baling itu udah nggak ada option lain lagi, sudah dipastikan pesawat pasti akan jatuh begitu ya Pak Cepi ya? Lebih kurang seperti itu ya, tetapi kan kecelakaan atau kejadian itu kan banyak Faktor. banyak variannya ya. Saya nggak tahu ya seberapa kuat melilit itu, seberapa besar dia mengurangi tenaga, seberapa besar dia mengganggu mesin. Nah, saya nggak tahu. Dan itu semua ada prosedurnya. Kalau misalnya RPM ya, katakanlah putaran itu terganggu sekian, misalnya tidak bisa terkontrol, maka dia punya langkah emergency bagaimana caranya mengatasi itu. Tetapi sekali lagi itu mengatasi dalam keadaan darurat. Tetap saja itu hanya mengurangi fatalities ya. Emergency procedures itu tidak menghilangkan penyebab kecelakaan, dia hanya mengurangi sehingga mengurangi penyebab casualties atau fatalities atau korban ya. Baik, terima kasih Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim telah berbagi informasi kepada kami. Selamat sore, Pak.